di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor rusa kecil yang terkenal sangat cerdik. Namanya Kancil. Ia selalu berpetualang mencari hal-hal baru yang menarik di hutan itu. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di tepi hutan, Kancil melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah pohon besar dengan daun-daun yang berkilauan seperti emas menarik perhatiannya. Pohon itu tampak sangat tua dan penuh misteri. Saat Kancil mendekati pohon itu, ia melihat sesuatu yang aneh di batangnya. Ada ukiran kuno yang hampir tertutup oleh lumut. Ukiran itu berbentuk lingkaran dengan simbol-simbol aneh di sekelilingnya. Kancil mengelus batang pohon itu dan tiba-tiba, pohon itu mulai berbicara. "Hai, Kancil kecil," suara pohon itu terdengar dalam dan bijaksana. "Aku adalah pohon ajaib. Aku dapat memberikanmu satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Kancil terkejut mendengar pohon itu berbicara, namun ia tidak butuh waktu lama untuk memikirkan apa yang ia inginkan. "Aku ingin menjadi hewan yang paling pintar dan paling dihormati di seluruh hutan," kata Kancil penuh percaya diri. Pohon ajaib itu tertawa kecil. Suaranya seperti angin yang berdesir di antara daun-daun. "Permintaanmu akan dikabulkan, tetapi ingatlah, kecerdikanmu harus digunakan dengan bijak. Jika tidak, kau akan kehilangan segalanya," kata pohon ajaib. Kancil merasa sangat senang. Ia tak sabar untuk kembali ke hutan dan menunjukkan betapa pintarnya dirinya kepada semua hewan lain. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Kancil segera berlari kembali ke hutan untuk memamerkan kecerdikannya. Ia mulai menipu hewan-hewan lain, mengelabui mereka untuk mendapatkan makanan atau tempat tinggal yang lebih baik. Setiap hewan yang bertemu dengannya merasa takjub dengan kecerdikan Kancil, namun mereka juga mulai merasa takut dan tidak percaya padanya. "Kini, semua hewan takut padaku," pikir Kancil dengan bangga. "Aku telah menjadi yang paling pintar dan paling dihormati di hutan ini." Namun, seiring berjalannya waktu, Kancil mulai merasakan kesepian. Tak ada lagi hewan yang mau berteman dengannya. Mereka semua takut ditipu atau dimanipulasi oleh Kancil. Bahkan ketika Kancil hanya ingin bermain atau berbicara, mereka menjauh dengan rasa curiga. Kancil mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Kebahagiaan yang dulu ia rasakan kini mulai memudar, digantikan oleh perasaan kesepian yang dalam. Suatu hari, saat duduk sendirian di tepi sungai, Kancil merenung. Ia teringat kata-kata pohon ajaib. "Kecerdikanmu harus digunakan dengan bijak, jika tidak, kau akan kehilangan segalanya." Kancil menyadari bahwa ia telah menggunakan kecerdikannya dengan cara yang salah. Bukannya menjadi hewan yang dihormati, ia malah menjadi hewan yang ditakuti dan dijauhi. "Apa gunanya kecerdikan jika aku tak punya teman untuk berbagi?" pikir Kancil dengan hati yang berat. Dengan hati yang penuh penyesalan, Kancil kembali ke pohon ajaib. "Pohon ajaib, aku telah salah menggunakan kecerdikanku. Sekarang aku tidak punya teman dan merasa sangat kesepian. Bisakah kau membantuku?" Pohon ajaib, dengan suara yang lembut dan penuh kasih, berkata,
kecerdikan sejati bukan hanya tentang menjadi pintar, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus bersikap rendah hati dan bagaimana menggunakan pengetahuanmu untuk kebaikan bersama. Aku akan memberimu kesempatan kedua, Kancil. Mulai sekarang, gunakan kecerdikanmu untuk membantu hewan-hewan lain, dan kau akan melihat betapa berartinya persahabatan sejati. Lanjut pohon ajaib. Kancil belajar dari kesalahannya dan mulai menggunakan kecerdikannya untuk membantu hewan-hewan lain. Ia membantu kelinci yang terjebak di semak-semak, menunjukkan rusa jalan yang benar ketika tersesat, dan membantu burung kecil menemukan sarangnya yang hilang. Sedikit demi sedikit, hewan-hewan lain mulai mempercayainya kembali, dan Kancil pun merasakan kebahagiaan yang sejati. Kancil kini benar-benar menjadi hewan yang paling dihormati di hutan, bukan karena kecerdikannya saja, tetapi karena kebaikan hatinya. Ia belajar bahwa kecerdikan harus selalu disertai dengan kebijaksanaan dan kejujuran. Pesan moral: kecerdikan dan kepandaian harus selalu digunakan untuk kebaikan. Dengan bersikap rendah hati dan jujur, kita dapat membangun kepercayaan dan persahabatan sejati dengan orang lain.